Good morning. How are you today? I'm fine. How about you today? I'm fine too, thank you. Okay. Okay. Now we will do the observation about your teaching activity today. I want to know about your planning, about your yeah, about your planning about this activity today. First of all, I want to say thank you because you have invited me to know about all of your plan, about all about your uh, everything about your class activity today. So first question from me about your topic, but please answer in Indonesian. Okay, Okay. thank you very much. The first, Uh, I want to thanks special for the Mister. Today, I give question. The topic today is about present continuous tense. It Okay. means that in Indonesian, meminta atau memberi informasi terkait suatu tindakan yang sedang terjadi pada saat diucapkan. Okay, that is your topic. Present continuous tense. Okay. Itu topiknya. Topiknya berarti tentang present continuous tense. Tentang apanya? Yang kedua tentang kompetensi. Kira-kira what is the competence from your students so you can blow up your students' competence? Okay, thank you, sir. May answer in Indonesian. The kompetensi yang pertama, di sini saya mau tunjukkan tiga kompetensi. Yang pertama, siswa diharapkan untuk bisa menyebutkan satu tindakan yang terjadi di kelas, di sekolah, ataupun di lingkungan keluarganya dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Kemudian, tujuan yang kedua di sini, saya mau mengharapkan sekali siswa untuk mengidentifikasikan suatu tindakan yang sedang berlangsung terjadi. Kemudian yang ketiga, saya mengharapkan sekali siswa di sini untuk menyebutkan suatu tindakan yang sedang terjadi pada tampilan visual, seperti pada gambar dan pada video. Itu ada tiga tujuan pembelajaran saya, Pak. Oke, baik. Ini terkait dengan kurikulum Merdeka, berarti ada nilai-nilai yang harus ditanamkan ke anak melalui pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Kira-kira nilai apa itu? Nilai apa yang mau diambil dari Baik, anak? terima kasih Pak Kepsek. Di sini saya mau ambil nilai yang pertama dulu, nilai sikap. Kemudian nilai pengetahuan dan keterampilan. Untuk nilai sikap di sini, sikap yang paling menonjol adalah sikap anak, di mana anak bisa berkomunikasi dengan teman ataupun sesama, kemudian sikap berkolaborasi, bekerja sama, kemudian rasa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh guru tentunya, kemudian ada pun sikap yang berkaitan dengan berinovatif, ya bisa menemukan hal-hal yang baru, kreatif, kemudian berpikir kritis. Itu. Oke, baik. Ada sikap atau apa ya, nilai kolaborasi yang mau diangkat di sini. Iya. Saya dengar tidak ada satu kolaborasi. Nah, kira-kira kegiatan apa yang bisa dibuat oleh Ibu nanti untuk bisa menumbuhkan semangat atau nilai kolaborasi ini, Bu? Melalui kegiatan apa kira-kira? Baik, terima kasih Pak. Karena di kegiatan inti, di pembelajaran nanti, saya menampilkan sebuah video. Kemudian ataupun gambar, saya mempersilahkan siswa untuk mengamati video tersebut. Kemudian setelah mereka mengamati, terus saya membantu mereka untuk memberikan suatu informasi berkaitan dengan topik atau tentang present continuous tense. Di sini saya mengajak mereka pada saat mereka berdiskusi nanti, karena nanti saya juga ada diskusinya. Iya, ada diskusi. Saya akan rencana membagi mereka dalam 6 kelompok.
Di dalam satu kelompok itu terdiri dari 6 atau 8 orang, karena di kelas 8B ada 39 siswa, Pak. Oke, baik. Iya. Terkait ya itu tadi ada diskusinya, kemudian kira-kira tahapan-tahapan pembelajaran ini nanti seperti apa? Kan ada diskusinya, tapi saya ingin ketahui kira-kira tahapannya nanti dari pembukaan sampai selesai nanti kira-kira seperti apa? Mulai dari kegiatan awal. Iya, Ya, baik, terima kasih. secara umum saja. Pada umumnya, Pak, kita sudah tahu guru itu harus mempersiapkan diri lebih matang lagi. Oke. Yang pertama itu ada 3 tahapan. Tahapan awal kita sudah Oke. tahu menyapa siswa, Oke, baik. kemudian mengecek kehadiran. Habis itu kita mengajak mereka untuk berdoa karena kita adalah orang beriman. Kemudian menanyakan materi yang kita paparkan sebelumnya supaya membangkitkan daya ingat siswa di sini. Kemudian sebelum saya melangkah ke topik, saya dulu menyampaikan kepada mereka tujuan pembelajaran, kemudian nilai yang akan saya ambilkan. Setelah itu saya akan memberikan mereka pertanyaan stimulus atau pertanyaan berupa pemantik untuk menuju kepada topik. Setelah itu, topik saya sampaikan tentang present continuous tense. Tapi sebelum saya menjelaskan secara detail tentang present continuous tense ini, saya mengajak peserta didik di kelas itu untuk mengamati gambar ataupun visual. Karena di sini saya mengharapkan sekali saya harus mengenal karakteristik dari setiap peserta didik, dari gaya belajarnya. Mungkin anak-anak begitu banyak senang dengan visual, auditory maupun kinestetik begitu, Pak. Langkahnya mengamati, kemudian mengungkapkan apa yang mereka tanggap terhadap tampilan gambar tersebut nanti di PowerPoint. Itu di intinya. Iya. Bagian penutupnya nanti bagaimana buatnya? Satu lagi, Pak, lupa. Untuk memberi penguatan, saya mengajak mereka untuk bernyanyi sesuai dengan topik nanti. Karena menurut saya strategi menyanyi ini sangat well-being ya, buat mereka biar tidak jenuh, tidak membosankan, biar anak-anak juga membiasakan untuk mengucapkan kata-kata yang benar dengan cara bernyanyi. Ya, di situ adalah salah satu penguatan saya untuk memberi mereka penjelasan secara detail tentang present continuous tense. Melalui nyanyi itu. Iya, melalui nyanyi itu. Oke. Baik, untuk kegiatan penutup di sini, ya, kita harus merefleksi baik terhadap saya sendiri maupun peserta didik. Kemudian meminta siswa pun untuk menyimpulkan materi, karena di sini saya akan bertujuan berpusat kepada murid. Ya, saya hanya fasilitatornya, kemudian mereka menyimpulkan materi. Kalau belum jawab sesempurna mungkin, saya membantu mereka untuk beri simpulan. Kemudian sampaikan materi untuk selanjutnya, dan jangan lupa memberikan pekerjaan rumah untuk dikerjakan nanti. Kemudian closing dengan cara berdoa. Oke, baik. Dari rangkaian kegiatan yang sudah Ibu jelaskan itu kira-kira apa ya? metode yang Ibu ambil itu apa? Ada 3, Pak. Apa? Pertama, tanya jawab, diskusi, kemudian ada pun ceramah. Ceramah. Ya, dengan strategi pendekatan saintifik. Berpusat pada murid. Oke, baik. Terima kasih. Dari sekian metode tahapan pembelajaran, kemudian materi-materi yang Ibu siapkan, kira-kira ada tidak menurut pemikirannya Ibu ya, perkiraannya, kira-kira ada tidak materi-materi yang nanti siswa anggap itu materi yang sulit begitu? Ini perkiraannya. Ya, perkiraan. Ya, ada baik. Tidak? Ini perkiraan ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama, faktor dari internal. Dari dalam diri anak, mungkin karena biologisnya, psikologisnya. Di sini anak-anak mungkin ada gaya belajar itu tadi, Pak, seminat dan bakat mereka. Kemudian ada pun kesulitan bagi mereka itu
cara pengucapan kata yang benar. Hmm. Kemudian duga saya lagi anak-anak masih kurang kosakata sehingga tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oke, ada apa ya? Kesulitan pengucapan kata ya? Iya, dengan kekurangan kosakata. Banyak Pengetahuan sekali kosakata yang temuan terbatas. anak-anak itu tidak lancar untuk mengucapkan kosakata yang benar. How Baik. to pronounce Ya. correctly. Itu kesulitan-kesulitan yang diduga ada nanti ya. Iya. Nah, kira-kira strategi Ibu untuk bisa mengatasi kesulitan yang Ibu duga itu kira-kira apa nanti? Baik Pak, kalaupun itu adanya nanti di kelas, saya pun mengatasi hal itu dengan cara mengajak mereka untuk mempelajari satu kosakata setiap hari. Oke. Biar semakin meningkat dia punya kosakata, improving their knowledge about the vocabulary. Oke. Yang kedua, saya mengajak mereka untuk read, baca dan baca terus. Membaca novel ataupun mendengar lagu bahasa Inggris supaya terbiasa mereka untuk pengucapan kata yang benar. Gitu ya? Itu solusinya. Luar biasa. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan nanti bisa terlaksana lah ya. Karena bagaimanapun ya kesulitan anak itu pasti ada nanti. Nah, tinggal bagaimana Ibu menanggapi kesulitan itu dengan melaksanakan strategi pembelajaran yang bisa membuat anak itu keluar dari kesulitannya. Baik, ada satu tambahan lagi Bapak Kepsek. Karena selama semester genap ini saya akan membuat kelas itu menjadi kondusif dengan cara mengatur posisi duduk mereka. Oh ya, iya. Jangan sampai mereka nanti jenuh kalau duduk berjejeran. Beda kalau kita yang atur posisi duduk. Kemudian setiap pembelajaran bahasa Inggris di sini saya mengajak anak-anak untuk memakai kartu nama. Karena di sini kelemahan saya Bapak Kepsek tidak mengenal nama-nama mereka. Terlalu banyak di kelas. Makanya setiap pembelajaran bahasa Inggris itu wajib sekali menggunakan kartu atau papan nama walaupun sederhana. Ya, baik. Terima kasih ini inisiatifnya ya. Keren, maksudnya ya apapun ide-ide yang mau dijalankan untuk menumbuhkan kreativitas anak kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran itu ya silahkan dilaksanakan. Tinggal nanti ya direview kembali kira-kira kegiatan yang sudah dilaksanakan itu punya manfaat tidak efek positifnya ke anak. Kalau ada ya tinggal ditingkatkan kemudian nanti berbagilah dengan rekan-rekan kalau memang program itu berhasil. Kemudian terkait pembelajaran yang Ibu mau laksanakan hari ini, nah dari sekian materi kemudian strategi ada tidak media yang mau digunakan? Tentu saja Bapak Kepsek. Apa kira-kira? Media yang saya siapkan berupa aplikasi PowerPoint, kemudian gambar, adapun lembar kerja siswa nanti dibagikan kepada mereka untuk kerja kelompok. Kemudian ada modul ajar, RPP. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ini untuk persiapan menuju kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi saya hanya ingin tahu saja tadi rencana atau rancangan Ibu terkait kegiatan pembelajaran tadi seperti apa. Terima kasih Ibu sudah menjelaskan.